Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Hairul Sabi, mahasiswa pendidikan kimia UIN Wali Songo Semarang. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Kira-kira apa ya sifat keperiodikan unsur itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini terdapat unsur Na dan juga unsur K, yang masing-masing memiliki konfigurasi elektron. Nah, teman-teman ingat di materi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat unsur. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur merupakan sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam satu periode atau dalam satu golongan. Sifat-sifat keperiodikan unsur diantaranya yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan juga kelogaman. Kita bahas ke sifat yang pertama ya, yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai kulit terluar, dinyatakan dalam satuan angstrom atau nanometer. Berikut ini adalah tabel jari-jari atom. Kecenderungan jari-jari atom. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jarinya akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena jumlah kulitnya itu semakin banyak, sehingga jarak inti sampai kulit terluarnya itu semakin panjang. Kemudian, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena jumlah elektronnya semakin banyak, sehingga gaya tarik inti sampai ke kulit itu akan semakin kuat. Lalu, apakah ketika suatu unsur dalam keadaan ion, apakah jari-jarinya akan sama dengan atom netralnya? Nah, berikut ini adalah tabel dari jari-jari ion. Kecenderungan jari-jari ion, yang pertama yaitu kation atau ion positif. Ukuran ion positif lebih kecil daripada atom netralnya, karena adanya pelepasan elektron yang menyebabkan pengurangan jumlah kulit atom. Yang kedua yaitu anion atau ion negatif. Ukuran jari-jari ion negatif lebih besar daripada atom netralnya, karena adanya tolakan elektron yang lebih banyak dengan adanya elektron yang diterima dalam pembentukan ion negatif. Sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan oleh atom untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom dan membentuk ion positif. Energi ionisasi dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Berikut ini adalah grafik kecenderungan energi ionisasi. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil, karena gaya tarik inti atom terhadap elektron akan semakin kecil yang menyebabkan mudahnya melepas elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar karena gaya tarik inti atom terhadap elektron itu semakin besar yang menyebabkan sulitnya melepas elektron. Sifat yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dari luar membentuk ion negatif. Afinitas elektron dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Berikut ini adalah kecenderungan afinitas elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektronnya akan semakin kecil, karena gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kecil yang menyebabkan mudahnya melepas elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya akan semakin besar karena gaya tarik inti atom terhadap elektronnya itu semakin besar yang menyebabkan sulitnya melepas elektron. Sifat yang keempat yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Keelektronegatifan dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol.
Keelektronegatifan suatu unsur diukur dengan menggunakan skala Pauling yang dicetuskan oleh Linus Pauling yang mempunyai harga sekitar antara 0,7 sampai 4,0. Berikut ini adalah kecenderungan keelektronegatifan. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kecil yang menyebabkan sulitnya menangkap elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya akan semakin besar karena gaya tarik inti atom terhadap elektronnya semakin besar yang menyebabkan mudahnya menangkap elektron. Dalam tabel periodik, unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dari informasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa kecenderungan kelogaman suatu unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, kelogamannya akan semakin kuat. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, kelogamannya akan semakin lemah. Berikut ini adalah tabel perbedaan sifat kelogaman suatu unsur. Unsur logam memiliki wujud padat, namun ada satu yang berwujud cair, yaitu raksa. Memiliki permukaan yang mengkilap, mudah dibentuk dan tidak mudah hancur, merupakan konduktor yang baik, dan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Untuk unsur non-logam memiliki wujud padat, cair, dan juga gas, memiliki permukaan yang tidak mengkilap, mudah hancur, merupakan konduktor yang buruk, dan memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Sedangkan unsur metaloid atau semilogam memiliki wujud padat, memiliki permukaan yang mengkilap, mudah hancur, dan merupakan konduktor yang baik namun tidak sebaik logam, dan memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dari unsur non-logam. Apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Materi selanjutnya, kira-kira kita akan membahas apa ya? Ya, betul, kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Silahkan teman-teman cari dan gali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa melalui buku, internet, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.